ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'du. Pagi hari ini kitab hadis Sahihul Bukhari untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Seperti biasa, Ahad dan Sabtu membahas hadis-hadis seputar muamalah, dan kita memulainya dari Kitabul Buyu', kumpulan bab hadis tentang jual beli dan riba. Sebenarnya al-buyu' itu jual beli. Jual beli gitu ya. Di dalamnya itu di antara transaksi jual beli itu ada transaksi riba. Jadi saya terjemahkan al-buyu' itu jual beli dan riba. Kita masuk ke bab berikutnya, bab yang ke-11. Babun bab. Wa iza ra'au, dan apabila mereka melihat, tijaratan, sebuah perniagaan, aulahwan, atau permainan, infaddu, maka mereka berkerumun, ilaiha, kepadanya. Ilaiha, kepadanya, kepada perniagaan atau permainan tersebut. Ini surah Al-Jumu'ah ayat 11. Artinya bab ini akan membahas tafsir dari ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Tafsir dari ayat surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan hal yang melalaikan, maka mereka berkerumun kepadanya. Wa qauluhu jalla dzikruhu, dan tafsir firman Allah Maha Agung penyebutannya. Jalla dzikruhu itu sama dengan kita mengucapkan subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla, yaitu ayat rijalun, para laki-laki, la tulhihim, yang tidak dilalaikan, la tulhihim, yang tidak dilalaikan, tijaratun, oleh perniagaan, wala bay'un, dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli, an zikrillahi, dari mengingat Allah. Ini surah An-Nur ayat 37. Artinya bab ini akan menjelaskan pula tafsir dari ayat rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan,
perniagaan dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah. Wa qala dan berkata Qatadah. Karena ada al-qaumu qaum. Al-qaum di sini maksudnya para sahabat. Walakinnahum, tetapi mereka kanu ada. Izana bahum, apabila datang kepada mereka hakun, satu hak min hukukillahi dari hak-hak Allah. Naba itu datang silih berganti. Seringkali kedatangannya tiba-tiba. Itu naba. Datang silih berganti. Naba ya, naba. Lam tulhihim, maka mereka tidak dilalaikan. Tijaratun, oleh perdagangan, wala bay'un, dan tidak pula oleh jual beli, an zikrillahi, dari mengingat Allah. Hatta yu'adduhu, sehingga mereka menunaikan hak tersebut ilallahi, kepada Allah. Artinya para sahabat itu dalam mengamalkan penggalan pertama surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-11 dan penggalan pertama surah An-Nur ayat 37, para sahabat itu berdagang, tetapi setiap kali ada hak dari hak-hak Allah, mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Dagang tidak menjadikan mereka berhenti membaca Al-Quran. Dagang tidak menjadikan mereka meninggalkan sholat dan lain-lain. Justru mereka menunaikan hak-hak Allah itu apapun bentuknya. Hadis yang pertama dalam bab yang ke-11, kitab yang ke-34, nomor hadis 16, nomor hadis 2064, Imam Al-Bukhari berkata, haddatsani Muhammadun. Aku telah disampaikan hadis oleh Muhammad bin Salam. Qala, Muhammad bin Salam berkata, haddatsani Muhammad bin Fudailin. Aku telah disampaikan hadis oleh Muhammad bin Fudail. An Husainin. Muhammad bin Fudail menerima hadis dari Husain bin Abdurrahman. An Salim bin Abil Ja'di. Husain bin Abdurrahman menerima hadis dari Salim bin Abul Ja'ad. An Jabirin. Salim bin Abul Ja'ad menerima hadis dari Jabir bin Abdullah. Qala, Jabir bin Abdullah berkata, Akbalat, datang, Irun, rombongan unta atau kafilah unta yang membawa barang-barang dagangan. Ini kafilah dagang unta yang membawa barang-barang dagangan. Wa nahnu, sedangkan kami, nusalli, sedang sholat, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaum al-Jumu'ata, sholat Jumat. Al-Jumu'ata, sholat Jumat. Jadi ketika sedang melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah, tiba-tiba datang kafilah dagang, rombongan unta yang membawa barang-barang dagangan.
fanfaddo lalu berkerumun kepadanya annasu orang-orang, artinya yang sedang mengikuti sholat Jumat bersama Rasulullah, mereka pada berhamburan menuju unta-unta tersebut. Illa isnai asyara, kecuali 12 rojulan orang laki-laki. Fanazarat lalu turun hadil ayatu ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Yaitu pangkal ayat 11 surah Al-Jumu'ah, dan apabila mereka melihat tijaratan perniagaan aw lahwan atau permainan infaddu maka mereka berkerumun ilaiha kepadanya wa tarakuka dan mereka meninggalkan engkau qaiman dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah maksudnya. Hadis ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada bab tentang berdagang di darat. Kita lanjut ke bab berikutnya. Bab yang ke-12. Bab qaulillahi ta'ala, bab tafsir firman Allah Ta'ala, anfiqu, keluarkanlah infak, min tayyibati ma kasabtum, min tayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik, dari apa kasabtum yang kamu usahakan. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum, keluarkanlah infak dari usaha kamu yang baik. Keluarkanlah infak, nafkah di sini infak di sini nafkah. Nafkah ini juga lebih umum maksudnya. Bisa juga sedekah. Sedekah sunnah, bukan sedekah yang wajib. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 267. Ayat 267. Keluarkanlah nafkah. Nafkah di sini sedekah sunnah dari usaha-usaha kamu yang baik. Terus apa maksudnya? Prakteknya dari ayat tersebut itu kayak gimana? Hadis yang pertama dalam bab yang ke-12, kitab yang ke-34. Kitab yang ke-34, hadis yang ke-17, nomor hadis 2065. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Utsman bin Abi Syaibata. Kami telah disampaikan hadis oleh Utsman bin Abu Syaibah. Haddatsana Jarirun.
Kata Utsman bin Abu Syaibah, kami telah disampaikan hadis oleh Jarir bin Abdul Hamid an Mansurin. Jarir bin Abdul Hamid menerima hadis dari Mansur ibnul Mu'tamir an Abi Wa'ilin. Mansur ibnul Mu'tamir menerima hadis dari Abu Wa'il. Nama aslinya Syaqiq bin Salamah an Masruqin. Abu Wa'il menerima hadis dari Masruq ibnul Ajda' an Aisyah radhiyallahu anha. Masruq ibnul Ajda' menerima hadis dari Siti Aisyah. Qalat, Siti Aisyah berkata, qala berkata an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqat, apabila mengeluarkan nafkah. Nafkah ini sedekah sunnah. Al-mar'atu seorang istri, min ta'ami baitiha, dari makanan rumahnya. Ghayra mufsidatin, dalam keadaan tidak merusak. Dalam keadaan tidak merusak. Di sini maksudnya seorang istri bersedekah. Seorang istri bersedekah. Bersedekah apa? Bersedekah makanan. Yang ada di rumahnya. Atas izin suaminya. Atas izin suaminya. Atau tidak ada izin yang tersurat, yang jelas. Hanya saja istri faham suaminya itu mengizinkan, walaupun tidak ada ucapan yang jelas. Dan sedekah sunnah yang dilakukan oleh istri tersebut berupa makanan dari makanan di rumahnya itu tidak sampai menghabiskan makanan tersebut. Jadi wajar sesuai dengan kepantasan. Sesuai dengan kepantasan. Ke siapa sedekah sunnahnya? Ke keluarga-keluarga suami, ke tamu-tamu suami, dan lain-lainnya. Contohnya seperti itu. Ghaira mufsidatin. Ya. Karena maka ada. Laha, karena maka ada. Laha bagi perempuan tersebut, ajruha, pahala dia. Bima anfaqat, bima dengan sebab sedekah anfaqat yang dia keluarkan. Wali zaujiha, dan pahala itu juga diberikan kepada suaminya. Bima kasaba, disebabkan usahanya. Walil khazini, dan juga
bagi yang menyimpan makanan tersebut di rumah, yakni menjaga makanan tersebut di rumah agar tidak rusak, mislu zalika, ada pahala yang sama dengan itu. La yanqusu, tidak mengurangi, ba'duhum, sebagian mereka, ajro ba'din, kepada pahala sebagian yang lain, syai'an, sedikit pun. Syai'an, sesuatu pun, maksudnya sedikit pun. La yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'an. Ketika seorang istri melakukan hal yang demikian, maka yang punya pahala itu bukan hanya istri, tapi langsung 3 di rumah itu yang punya pahala. Pertama, istrinya, karena dia yang memberikan. Yang kedua, suaminya, karena dia yang mencari usahanya, yang usaha. Yang ketiga, orang yang menyimpannya, yang merawat dan menjaga makanan tersebut di rumah, sehingga tidak rusak, tidak basi, dan lain-lain. Pahala yang dibagi ini, ketika dibagi 3, ini tidak saling mengurangi. Artinya berarti utuh semua. Jadi pahala istri utuh, pahala suami utuh, pahala yang menjaga makanan pun juga utuh. Yang menjaga makanan ini bisa saja pelayan, asisten di rumah, ya. Itu punya pahala yang utuh juga, tanpa mengurangi pahala yang lain. Nah, begitu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini sebagai pengamalan para sahabat, ya, sebagai pengaman para sahabat sesuai tuntunan Rasulullah dalam mengamalkan perintah dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Ketika usaha suami itu bagus, hartanya bagus, kemudian diinfakkan, dalam arti disedekahkan secara sedekah sunnah berupa makanan, maka yang punya pahala itu semua yang terlibat dalam terrealisasinya barang itu sampai kepada penerima, istrinya, suaminya, dan pelayannya atau asistennya. Di sini beberapa kesimpulan sebenarnya. Pertama, diizinkan istri dan dianjurkan, bukan hanya diizinkan tapi dianjurkan. Dianjurkan ini jadinya sunnah. Istri itu punya inisiatif berbagi, ya, berbagi kepada orang lain. Berbagi kepada orang lain dengan barang yang ada di rumahnya. Selama 3 syaratnya. Pertama, barangnya itu makanan, bukan uang, makanan. Bukan uang ya, makanan.
Yang kedua, suaminya mengizinkan, baik izin tersebut diucapkan oleh suami secara terang-terangan dan jelas maupun tidak diucapkan, tapi istri tahu walaupun tidak mengucap itu suami izinin. Yang ketiga, makanan yang dikeluarkan itu tidak menghabiskan. Ukurannya normal, tidak melebihi kewajaran. Tidak melebihi kewajaran. Adapun penerimanya, kalau melihat hadis ini, itu biasanya tamu suami. Bukan hanya keluarga suami dan tamu-tamu suami saja. Ini kreatif berarti ya istrinya ini. Tapi sesuai aturan yang tadi 3 ya aturannya. Yang kedua, anjuran bagi suami untuk memberi izin. Anjuran bagi suami untuk memberi izin kepada istri untuk melakukan sedekah sunnah yang seperti tadi, ya. Yang ketiga, asisten rumah tangga juga dianjurkan untuk punya inisiatif seperti ini dengan catatan 3 tadi ya. Dengan syarat ada 3. Coba apa syaratnya? Ketika itu dilakukan, maka pahalanya buat semua yang ada di rumah itu yang terlibat dalam upaya terrealisasinya sedekah sunnah tersebut. Kemudian dari sini juga bisa diambil kesimpulan tentang usaha suami, ya, usaha suami. Walaupun yang mengeksekusi pemberian tersebut istri, maka tetap suami itu punya pahalanya, karena kan kalau bukan hasil usaha suami itu tidak ada, ya. Ini kalau suaminya yang berusaha. Itu barangkali pada pagi hari ini, ya. Ini bagian dari muamalah ya. Dan dari jual beli, karena tentu ketika suami berusaha, ya. Kalau suami berusaha, berarti kan di situ ada pekerjaan dan di situ ada jual beli. Jadi di situ tuh ya ada jual beli. Gimana kalau terbalik? Misalkan ya yang terbalik itu jadi suaminya di rumah, istrinya kerja.
melihat hadis ini dan judul bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, ya, selama diikat oleh satu rumah, maka harta siapapun yang diinfakkan dan oleh siapapun atas syarat yang 3 tadi itu berlaku, ya. Jadi harta siapapun di rumah tersebut dan siapapun yang mengeluarkannya selama dengan 3 syarat tadi, maka dua-duanya dapat, suaminya dapat, istrinya dapat. Bahkan yang jagain harta pun asisten juga ikut dapat, ya, pahalanya tanpa mengurangi pahala yang lain. Kok saya bisa jadi tahu ya, gitu ya? Bisa begitu. Ini kan Imam Al-Bukhari lagi ngebahas tentang usaha ya di sini ya. Jadi siapapun yang usaha, baik perempuan atau laki-laki itu sama saja. Dalam bab zakat pun jadinya sama. Jangan begini, misalkan karena ini istri, jadi istri hartanya nggak dizakatin, sama ya, ya kayak gitu sama. Baik, itu barangkali mudah-mudahan mudah-mudahan difahami ya. Maka penting juga di rumah itu harta ini milik siapa ya, milik siapanya, sehingga ketahuan tuh syarat-syarat yang 3 ini terpenuhi atau tidak. Itu dimulai dari yang disedekahkan secara sunnah itu hartanya siapa di rumah tersebut, siapa yang bekerja untuk menghasilkannya. Sampai jumpa kembali esok, insya Allah. Coba terus dakwah Hufaz Indonesia Murojaah. Saya masih di tempat camping bersama santri-santri. Ada hal yang tak terduga, ya. Ternyata tenda yang disiapkan di sini itu tidak memenuhi standar untuk menahan hujan. Akhirnya kita harus, tadinya gratisan, harus sewa tenda juga dari luar. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dan sinyal juga kelihatannya bagus. Ini suasana seperti ini. Dan tadi malam, semalam suntuk sholat dan bacaannya panjang ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.